Nasib Ketua Umum Projo Budi Aristiadi yang ingin masuk Partai Gerindra terjegal akar rumput Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang alias DPC Partai Gerindra menolak Budi Aristiadi masuk partai berlambang Garuda itu. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini saya mau ketawa dulu. Lalu tanpa tak sadari loh, rupanya niat Budi Ari buat gabung ke Gerindra itu nemui tembok besar. Kalau kayak tembok Cina ini nembusnya kangelan. Hingga hari ini dia tercatat belum berhasil dibukain pintu itu. Wah, apa ya orang dibukain pintu? Orang gak boleh ya. Soalnya emang Om Begawan dengar sendiri nih. Dalam dua acara besar, Pak Prabowo nanya ke dia. Ke Budi Ari itu, Pak Prabowo nanya ke Budi Ari. Pilih ke PSI apa ke Gerindra? Ditanya gitu. Nah setelah acara itu, ex-Menteri Koperasi mengungkapkan, ya ikut perintah Presiden. Loh bisa jadi loh, waktu itu enggak mengira perintah itu sebagai langkah politik. Dan beneran mesti ninggalin keluarga besar pendukung Jokowi. Walaupun sudah perintah presiden, nyatanya di akar rumput banyak kader Gerindra yang menolak gabungnya Budi Ari serta relawan yang ada di Projo. Lah ini yang bikin Om Begawan ketawa duluan. Weh, lagi terus piye no? Karo genge Jokowi wis diunen-uneni pengkhianat loh. Iya itu. Wah ini pengkhianat. Nah, sekarang mau masuk Gerindra ditolak sama arus bawah, akar rumputnya Gerindra. Lho neng panggonane sing anyar belum entuk panggonan, belum dapat kapling. Apa ndak sekarang statusnya jadi terkatung-katung. Inilah risikonya atau konsekuensi bila orang atau politisi yang sifatnya itu ndak komitmen, ndak konsisten dan oportunis, mau enaknya saja, mendukung jadi lawan, merah dikai jabatan mutung dan sebagainya ini. Loh yang namanya berjuang itu, apalagi relawan yang harus secara pribadi rela ikhlas, itu ndak ada naik turunnya, kadang menang, kadang kalah. Tetapi secara subjektif Om Begawan bisa katakan, Budi Ari itu bukan seorang yang setia loh pada nilai-nilai perjuangan. Karakter pribadinya ya sama persis dengan junjungannya. Beneran loh. Ya yang sama-sama mengkhianati. Ada banyak hal yang bisa kita saksikan bareng. Nggak ada bedanya. Kalau nanemnya cabai, ya tumbuhnya jelas pohon cabai. Nggak mungkin nanem cabai, tumbuhnya semonggo. Nah, usai Pilpres kemarin, sebenarnya Budi Ari salah satu ketua relawan yang paling beruntung. Kenapa? Hanya dia satu-satunya ketua organ relawan yang menjabat menteri. Itu pun dilalui dengan mutung. Orang dikai jabatan. Tidak ada yang lain. Noel hanya jadi wakil menteri. Sylvester malah hanya punya kursi komisioner BUMN. Yang sekarang masih melarikan diri karena tidak mau masuk penjara. Sedang ketua relawan yang lain, tidak ada yang dapat sesuatu. Makanya doang selop, ngilang. Nek pas ada anggaran ya baru nongol, muncul ke sana. Itu penilaian subjektif Om Begawan. Tapi tidak ada kabar sama sekali yuk. Di kepalaku ini, mestinya semua relawan Jokowi tetap eksis harusnya. Tapi tidak ada kabar. Sebab Wapres itu kan ya sulungnya Jokowi itu, Gibran itu. Tugas mereka masih lanjut loh. Kalau Pak Jokowi sudah lereh, relawan-relawannya nggak bisa melanjutkan Gibran. Wong dia Wapres. Harusnya tetap eksis sih. Tugas mereka masih bisa lanjut. Kenapa pada malah menghilang? Tapi bisa jadi gandeng presiden wis ndak dijabat sama Jokowi, banyak akses yang berkurang. Termasuk rencana Projo ini. Yang tadinya mau kongres tahun lalu, baru tahun ini terselenggara. Dan ketika terselenggara, hasilnya apa? Pada melarikan diri dari Jokowi.
Dan juga akan mengganti logonya siluet Jokowi. Iki lak ciloko toh ini. Ya wajar sih. Memang organ relawan dan ketua relawan yang mencoba berganti haluan itu Budi Ari. Selain mungkin emang ditekan Prabowo, dia dipusingkan dengan kebutuhan operasional organisasinya. Opsinya hanya satu. Bila mau lancar lagi, jalan lagi, relawannya masih jalan, ya harus mengumumkan bergabung ke Gerindra. Serta Projo jadi pendukung Prabowo. Nggak sama Gibran malahan. Lo silakan cek saja. Apa pernah Budi Ari dan Projo nyebut dukungan Prabowo? Nama Gibran disertakan? Enggak. Dia jadi relawannya Prabowo. Bukan relawannya Prabowo Gibran, enggak. Nah buat para politisi, sikap Budi Ari itu realistis. Menurut buat para politisi itu rasional kalau seperti itu. Dan memang harus begitu. Mungkin dicopotnya kursi Menteri Koperasi dari Pak Prabowo, ditendang dari kabinet, akibat Budi Ari kelamaan ndang merespon yang ditawarkan Pak Prabowo, permintaan Pak Prabowo itu. Wes diomongi kok orang manut. Ya copot wae. Nah begitu usai dicopot, kok tidak segera masuk ke Gerindra, malah ngadakan kongres. Nah, ayo kesuwen. Bisa saja dia tiba-tiba tersangkut hukum. Soalnya dua ketua relawan yang lain kan memang wis terjerat. Noel sama KPK self-filter diburu kejaksaan karena harus masuk 1,5 tahun. Loh, atas situasi demikian ini tidak akan mungkin Budi Ari mendiamkan saja. Dia bernegosiasi. Ya. Tidak tanggung-tanggung loh, dirinya kan organ relawan bakal pindah dukungan di acara besar. Ya pada waktu kongres ketiga itu, kongres Projo itu. Makanya kongres bisa terselenggara sebab dibarter dengan pernyataan dukungan buat Pak Prabowo. Ini hitung-hitungannya pembugawan aja, nggak nuduh loh ini. Loh sama Budi Ari bergabung dengan Gerindra, sing isih mengganjal siji. Setelah semua dilalui, kenapa sekarang giliran Budi Ari kesulitan diterima di Gerindra? Karena akar rumput, berbagai DPC menolak Budi Ari dan Projo untuk bergabung di Gerindra. Mereka juga pakai nalar logika juga itu para ketua-ketua DPC dan akar rumput itu. Dia waras. Hingga penggawan konten ini tadi, tidak ada penjelasan resmi dari DPP Gerindra. Budi Ari sendiri sudah mencoba berkomunikasi agar prosesnya bisa lancar. Hanya sepertinya di internal Gerindra kayak didiamkan aja itu. Nek basa wonge wae, bahasa basa yang jangannya. Yang jangan tahu. Wih, lagi di ghosting, digantung gitu. Ora direken. Bukankah kenyataan ini menggambarkan kalau Pak Prabowo giliran yang nyekeker ke orang kepercayaan Jokowi? Ya politik biasalah kayak gitu. Balas dendam. Ande dulu loh. Jokowi sempat mempermainkan pendukung Prabowo. Ya nek dibales, ya ora usah nesu. Apakah presiden membaca ini? Pindahnya dukungan Budi Ari sebatas formalitas saja. Nek ngono genap bakalan diabaikan permohonan masuk ke Gerindra. Dan bener itu, akar rumput Gerindra dan para ketua DPC menolak. Dia tetap pakai nalar dan logikanya. Loh sebagai ketua umum partai, sekaligus presiden Indonesia loh, kan tidak mau ada pendukung yang bersikap dua muka, dua kaki, keplengkang suwek katoke. Masih setia ke Jokowi, tetapi bajunya jadi pendukung Prabowo. Bahaya ini. Ada dua tuan pasti akan menjadi pengkhianat dari salah satunya. Padahal kita semua paham dan clear sikap kepala negara makin terlihat. Nggak serak sama wakilnya. Iki aku mau nonton aja. Nek nggak total bergabung, ya buat apa? Walaupun organ itu berjanji akan mengganti logo, gambarnya siluet Jokowi mah dientek, mah dibuang, diganti mbuh. Logo apa orang mudeng. Iya tetap mbuh. Gerindra ya ndak mau menerima dengan terbuka tangannya. Lu bersikap setia itu ndak hanya ganti logo, bos. Lawang organ pendukung Jokowi sampai ganti nama saja. Ketua relawannya tetap kena kasus hukum. Hah? Siapa dia? Cuman kan berganti nama jadi Prabowo Mania 08. Ya tetap dihukum.
Rupanya itu sekedar taktik. Kasusnya Tani tetap bernama Joman. Ya. Jadi kesetiaannya tetap ke Jokowi, bajunya ke Prabowo. Itu berbahaya buat Pak Prabowo, berbahaya buat Gerindra. Bener ya ngono kuwi. Berarti akar rumput para ketua DPC Gerindra masih pakai akal dan logika. Lah ngopo Pak Begawan yakin dengan itu? Lah kae itu si Andi Aswan tampil di mana-mana. Kenapa ngeklaim masih wakil ketua Joman? Kan lucu. Katanya sudah ganti relawannya Pak Prabowo gitu loh. Loh enggak sekedar masih mempertahankan nama Joman. Tetapi juga enggak terhitung si Aswan ini bolak-balik menemui Jokowi. Loh ngono ora presiden sebel banget karo relawan-relawannya Jokowi itu. Sing katanya mau dukung Prabowo. Makanya dia enggak mau ditelikung 2 kali. Ya. Nah, mungkin Budiari kan lebu sing akan diikuti relawan yang laras wis ngerti. Lu aku kok mbayangke ngeri. Ngeri nih. Pasukan pendukungnya wong Sumber, cara bermanuvernya itu kenapa gak elegan? Sukanya menyembunyikan diri, hobi banget pakai topeng. Para pendukungnya diajari bersikap manis di bibir, tapi hatinya enggak. Lu sikap-sikap begitu rupanya terbaca oleh banyak kader dan struktur Gerindra di banyak daerah. Dimulai dari Makassar, lalu tekan ke Didi. Bahwa benar Pak Prabowo pernah bertanya, pilih PSI atau Gerindra. Tapi pertanyaan itu tidak membuat partai otomatis cepat memproses masuknya Budiari. Ternyata banyak pengurus di tingkat kabupaten kota hingga organisasi saya partai ikut terseret dengan pandangan negatif publik akibat sikap Projo dan Budiari selama ini. Rugi Gerindra kalau dicampuri dengan relawan bermasalah seperti ini. Lah DPP Tidar, ini organisasi mudanya Gerindra, secara lugas membuka fakta. Banyak suara dari daerah yang menolak rencana Budiari untuk gabung ke Gerindra. Dasar dari penolakan itu, demi menjaga marwah perjuangan agar tidak bergeser dari cita-cita luhur partai. Lu penjelasan tentang sikap banyak daerah di Tidar, daerah Tidar, disampaikan sama Sekjen DPP Tunas Indonesia Raya, Bang Rocky Chandra itu. Lho piye nek ngono kuwi? Ini milenial ya ngomong ini. Sekelas generasi muda partai. Bisa membaca pakai nalar dan logika. Loh. Iya, bisa menelisik maksud tersembunyi si Budiari ini untuk masuk ke Gerindra. Ini kan semua sudah makin jelas. Ada jarak yang kian lebar, kutub yang saling menjauh antara Jokowi sama Prabowo. Angger aku menyajikan itu, kenapa sih masih pada nggak percaya? Apa karena Pak Prabowo bilang hopping sama Pak Jokowi? Bagi pendukung Jokowi, emang pahit ini, pahit banget. Atas kasunyatan ginian. Mereka miris. Di tahun 2029, tiba-tiba Gibran tidak ada sing gandeng. Gak diajak sama partai apapun. Kalau PSI bisa mencalonkan terus mau ngopo. Tidak bisa ikut kontestasi. Masih muda, bekas wapres, karir politik yang mandekrek. Ya diterima wae resiko. Peristiwa penolakan Budiari harus jadi kaca benggala, koco brenggolo kalau bahasa Jawanya. Cermin yang gede. Nek ndak punya integritas dan komitmen, ndak usah main di politik. Apalagi tidak punya konsistensi. Setidaknya itu yang tak serap dari sikap banyak DPC Gerindra ketika mengajukan penolakan niat Projo sama Budiari gabung ke Gerindra. Dari Bangkalan, Anton Bastoni bercerita. Mereka sampai menggelar dialog internal dengan kader Gerindra. Disebutkan kalau para penggerak partai di sana menilai sikap Budiari itu mencela-mencela, tidak konsisten dengan modelan gampang berubah arah politik. Itu tidak mencerminkan sikap partai. Kalau Projo sama Budiari itu koyok entut katanya. Iso metu kapan baik? Ya ndak apa-apa. Ning kan mereka itu organisasi yang punya aturan dan sikap politik. Ora anggere metu mlebu sak karepe dhewe. Bukan itu. Gerindra itu partai besar. Sekarang bagi siapapun yang bergabung harus konsisten dalam perjuangan partai. Sama para aktivis partai Gerindra. Budiari kan bolo-bolonya dinilai hanya sekedar cari tempat persinggahan aja. Boso gampangane golek aman lah.
Gerindra itu warung, Bos. Dudu musola pinggir jalan, apa neh rest area, penak wae nggo numpang. Sikap mudah melompat tidak sesuai semangat perjuangan partai milik Presiden Prabowo ini. Kata siapa? Ya kata DPC Bangkalan. Aku mau nirokil ketua DPC Bangkalan itu. Dari Sumatera Utara, malah lebih kompak itu. Sebanyak 33 pengurus DPC Kabupaten Kota, wis koyo paduan suara bareng, tidak berkenan orang dekat Jokowi itu ganti uniform, diterima begitu saja di Gerindra itu. Ade Jona, ketua DPD Gerindra Sumatera Utara bilang, sikap yang diambil Butiari belum sesuai sama garis perjuangan partai. Loh, piye? Iki wong kepercayaannya Jokowi loh. Itu ditolak sama Gerindra. Ya bener nih, Bang Ade Jona ini. Nah, sesuai garis perjuangan Gerindra, tidak ada itu projo. Mereka sudah ada di Gerindra duluan. Justru kalau diterima malah ngerusak citra partai. Sementara kader-kader yang sudah berjuang dari awal, dari dasar, dari bawah, itu mempertahankan mawar ketua umum, marwah ketua umum, yang juga Presiden Indonesia. Itu butuh pengorbanan loh, kata Pak Adi. Besar harapannya supaya DPP mendengar suara dari kader di wilayah Barat. Bahaya loh Pak Prabowo ini kalau nggak dituruti. Bisa bubar nih. Lalu dari Kalimantan Barat, ini Pak Yulian Sah selaku ketua DPD mengklaim, baik pengurus DPD hingga 14 DPC Gerindra sepakat tidak membuka diri dengan niat ketua Projo Butiari dan relawannya masuk ke Gerindra. Perjalanan kader yang selama ini berjuang, prosesnya tidak singkat. Masa ujuk-ujuk orang luar bisa begitu saja merapat. Sementara yang berada di dalam sudah berkorban, setia, serta penuh dinamika. Tidak dihargai. Nah, kader-kader Gerindra lahir dari berbagai situasi, ditempa keadaan. Gerindra bukan tempat bagi kader karbitan, apalagi sumbernya dari kepentingan sesaat. Emang buah-buahan dikarbit dan cepat matang. Loh, dari kawasan Sulawesi juga begitu. Juga muncul aspirasi sejenisnya. Di Makassar misalnya, menilai tidak semua orang yang dukung Prabowo bisa masuk ke Gerindra seenaknya. Sebagai partai mereka memiliki garis perjuangan tegas, ada komitmen, dan tidak punya kepentingan sesaat saja. Bung Erik Hora selaku ketua DPC Gerindra Makassar menganggap niat bergabungnya petinggi relawan Projo si Butiari ini ya sekedar memanfaatkan momentum politik. Lah kan Jokowi tidak punya kekuatan lagi sekarang. Mosok bertahan di sana, Bung? Hah? Ya harus digali tuh. Apakah yang bersangkutan memiliki komitmen jangka panjang bersama partai? Nah ini, Om Begawan prediksi setelah Pilpres 2029 mungkin mereka mundur dari Gerindra golek panggonan anyar neh. Siapa dia? Ya Butiari ini. Ini kemungkinan yang saya baca loh. DPC gua juga melakukan hal yang sama, meminta agar partai tidak begitu saja menerima sembarang orang. Mereka ngerti, Gerindra partai terbuka, siapa boleh masuk dan sepanjang memenuhi persyaratan, siapapun bisa jadi kader. Hanya kata Andi Tenri Indah, ada sistem kaderisasi yang jelas, sehingga pengakuan perjuangan kader bisa lebih diutamakan dibanding kader dadaan. Berarti Bang Tenri pasti tidak suka konsumsi tahu bulat. Ngerti? Digoreng dadakan harga Rp500. Ujuk-ujuk patek gitu. Iya toh? Sementara beberapa yang tak contoh dari DPC Gerindra yang nolak dan masih banyak yang lain. Misalnya dari Blitar, Bekasi, Pematang Siantar, Deli Serdang ada juga Banjarmasin, Sahabat. Pokoknya wakeh lah. Golekno dhewe. Oh, aku kan gula kesel. Di mana? Nah, secara umum, Om Begawan sih menilainya. Kalau ex-menteri koperasi sama organ Projo beneran dilempar-lempar, lah biyen Biyen buat para pendukung Pak Prabowo niat nganyelke banget toh. Mereka secara general gen atau karakter pendukung Jokowi sama Pak Prabowo itu tidak bisa disatukan. Relawannya Prabowo dengan relawan Jokowi sangat jauh berbeda. Gimana mau disetarakan? Wong dalam perjalanan sejarah dua kelompok ini pernah berseteru, berhadapan-hadapan sampai 3 kali, 2 kali. Masa rasa sakit hati 2014-2019 mau dilupakan begitu saja oleh para pendukungnya Prabowo terhadap Jokowi dan para pendukungnya. Durung ditambah pembelaan mati-matian Butiari tentang pemilik akun Fufu Fafa
yang menghina habis-habisan Pak Prabowo. Dan siapa pemilik akun Fufafa? Iya, mari kita tunggu saja. Oke ya, ini penjelasan dari Om Begawan. Jangan salah paham. Salam ngompol, dadah.